Oke, sebelumnya selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Weni Suryani dengan NIM 670119436, kelas D3SI 440102. Di sini saya akan menjelaskan asesmen 2 ilmu data lanjut yang saya kerjakan. Untuk yang pertama itu di sini saya membuat data dari Titanic. Itu dapatnya dari Kaggle. Untuk deskripsinya itu tenggelamnya Titanic itu adalah salah satu bangkai kapal yang paling terkenal dalam sejarah dunia pada tanggal 15 April 1912. Selama pelayaran perdananya, RMS Titanic yang secara luas dianggap tidak dapat tenggelam setelah bertabrakan dengan gunung es. Sayangnya tidak ada sekoci yang cukup untuk orang di dalamnya, sehingga mengakibatkan kematian lebih dari 1.502 dari 2.224 penumpang beserta awak kapal. Terus di sini kedua itu masalah yang ingin diselesaikan. Saya di sini membuat model prediktif untuk mencari orang seperti apa yang lebih mungkin bertahan menggunakan data penumpang. Terus yang ketiga, sumber dataset menggunakan dataset Titanic, machine learning from disaster yang terdiri dari gender submission, test, dan train. Terus yang keempat di sini saya menggunakan metode ensemble learning Bagging dengan memakai algoritma random forest. Oke. Yang pertama di sini saya menginstal library Scaffold di Google Colab dan skitlearn. Di sini sudah saya masukkan pip install Scaffold Capers dan skitlearn. Nah, terus maka hasilnya akan seperti di sini saya nge-load data dan library. Di sini saya masukin import panda ASPD, NP, dan seperti gambar ini. Lalu pas sudah saya run, akan muncul di sini datanya. Di sini datanya ada gender summation, test, dan train. Data yang saya gunakan. Itu terus untuk load data Google Drive-nya di sini dev pdret.csv terus menggunakan My Drive di sini. Digabung ke My Drive. Terus di sini pisahkan feature dan label. Di sini saya ambil kolom untuk label discrete-nya itu ada sex, label discrete, df sex, terus print label discrete. Nah, terus ada ambil kolom untuk label continue itu ada x, label continue df, x juga. Terus di sini saya ambil kolom untuk fitursnya df log parts. Nah, nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya ada seleksi fitur. Nah, untuk seleksi fitur itu saya melakukan label encoding, label discrete, terus melakukan fitur scaling, terus di sini dan menampilkan fitur yang sudah diurutkan berdasarkan fitur. Nah, maka nanti muncul hasilnya seperti ini. Panjang. Oke, terus di sini ada fitur columns rank index. Nah, nanti pas di runin akan muncul indeks parts-nya yang tadi, yang telah kita masukkan tadi, parts, terus tipenya objek. Untuk selanjutnya di sini proses HPU dan penentuan fitur terbaik. Di sini random forest classifier. Di sini saya memasukkan from scalar tree import decision tree classifier, connect board classifier, SVC, grid CV, dan sampai seterusnya, sampai yang terakhir ada boss classifier. Terus jumlah fitur range-nya itu 4 scaled feature shape 1+1.
Terus kita mulai dari 3 fitur, terus jumlah fitur. Di sini jumlah fiturnya range 5 result set 1+1, terus jumlah fitur range 0,8, skornya tidak diisi. Mana tadi? Sebentar. Terus score 0, batch score 2, batch feature number 1. Nah, di sini juga mencoba optimasi hypermeter untuk setiap kombinasi atau jumlah fitur. Nah, di sini saya menggunakan jumlah fitur terbaik seperti ini. Nah, terus saya juga menggunakan optimasi hyperparameter seperti ini. Terus menentukan prioritas scoring menggunakan apa, akurasi, precision, recall, dan lain-lain. Terus di sini juga ada fitting the model for grid search, ada print batch parameter after tuning, print how our model looks after hyperparameter tuning, terus ada model prediction, model fit, dan selanjutnya ada yang menentukan model terbaik berdasarkan skor terbaik menggunakan kombinasi jumlah fitur dan optimasi hypermeter. Terus ada menyimpan batch X tes dengan jumlah fitur terbaik dan hasilnya akan seperti ini. Jadi akan muncul di sini jumlah fitur terbaiknya adalah 1, terus skor terbaiknya 2. Demikian penjelasan asesmen 2 dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.